Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fi al-ashr awakhir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang saya hormati, mari pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih senantiasa diberi limpahan taufik, hidayah dan inayah pertolongannya, sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam dan juga bisa melaksanakan salah satu perintah Allah yang sangat agung, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang sekarang sudah memasuki hari ke-18. Artinya kalau kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ramadan itu 3 segmen, 3 fase. 10 hari pertama disebut Ayyamul Rahmah, hari-hari rahmat. 10 hari kedua dari 11 sampai 20 itu Ayyamul Rahmah, hari-hari melimpahnya curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang melaksanakan ibadah saum. Kemudian hari fase ketiga atau segmen ketiga, yaitu 21 sampai akhir, oleh Rasul disebutnya itqun minan nar, artinya pembebasan dari neraka. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah di penghujung segmen kedua, yaitu tanggal 18 Ramadan. Sebentar lagi, besok atau besoknya lagi, kalau 18 sekarang, nanti maghrib itu masuk tanggal 19. Jadi besok maghrib itu sudah malam 20, 19 malam 20, masuk ke tanggal 20. Nah, di penghujung ini kita alhamdulillah senantiasa bisa melaksanakan ibadah saum beserta perangkat lainnya, yaitu ibadah tarawih, tadarus, dan lain-lain. Para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmatnya. Judul yang dijatahkan kepada saya itu adalah menghidupkan 10 hari Ramadan terakhir. Mungkin ada apa di 10 hari Ramadan terakhir? Mungkin juga ada pertanyaan seperti itu. Kenapa yang dari 1 sampai 20 tidak disebut-sebut, tapi untuk 10 hari terakhir secara khusus diberi judul? Pemirsa yang saya hormati, ini supaya bebas bahasanya, campur aduk sajalah ya. Ada Sunda, ada Indonesia, biar dan insya Allah orang Kuningan mah sadayana paham bahasa Sunda. Mungkin ada 1-2 yang bukan orang Sunda yang mendengarkan, ya insya Allah bahasa Sunda hanya campuran saja sedikit-sedikit, kebanyakannya insya Allah bahasa Indonesia. Baik,
Pemirsa yang saya hormati, Rasulullah SAW di dalam hadisnya bersabda bahwa kata Rasul, carilah, kalau bahasa Sundanya intip-intip malam Lailatul Qadar itu pada malam 10, pada 10 malam terakhir. Artinya di 10 malam terakhir ini ada satu malam yang menjadi pusat perhatian dan pusat pembicaraan semua para ulama, semua para sahabat sejak zaman Rasul. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar, di mana Allah bersabda, insyaallah semuanya sudah apa ayat ini atau surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, pada malam yang penuh, yang sangat mulia. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia, lebih agung daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat turun ke bumi untuk menyampaikan salam, ucapan salam kepada mereka yang sedang beribadah pada Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar merupakan suatu malam, yaitu diturunkannya Al-Quran. Mungkin para pemirsa ada yang bertanya-tanya, mungkin katanya Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan, tapi di sini disebutkan Al-Quran turun pada Lailatul Qadar. Yang mana yang benar? Para pemirsa yang saya hormati, bahwa dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa kata para ulama, Al-Quran itu turun 2 tahap, yaitu tahap pertama dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu Baitul Izzah itu kiblatnya para malaikat yang berada di langit keempat, katanya, kata Rasul. Nah, pemindahan atau penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, inilah yang terjadi pada malam Lailatul Qadar ini. Sementara yang 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, yaitu turun pertama kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Ini pun di dalam Al-Quran tidak secara eksplisit disebutkan tanggal 17 Ramadan. Diketahui 17 Ramadan itu karena ada para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, itu Al-Quran pertama ketika Rasul berada di Gua Hira, pertama turun itu kapan, tanggal berapa, bulan apa? Hadirin para pemirsa rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW, ya mungkin yang suka hafal itu para ASN atau para anak sekolah, ya, hafal tanggal hari itu. Kalau bukan ASN, bukan anak sekolah, biasanya enggak begitu memperhatikan hari dan tanggal, karena bagi mereka hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sama saja dengan hari yang lain-lainnya.
Tanggal 1, 2 ya sama saja, tidak ada gajian, tidak ada apa. Lain dengan ASN atau anak sekolah yang hubungannya dengan libur dan lain-lain. Nah, Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang bertanya, kapan turunnya Al-Quran pertama, Rasulullah tidak bisa langsung menjawab, menunggu informasi dari malaikat Jibril alaihissalam. Nah, tidak selang berapa lama malaikat Jibril turun membawa ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wa yatama wa masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yauma furqani yauma taqal jam'an. Di dalam ayat itu disebutkan kalau kamu beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran, kitab yang kami turunkan pada saat Yaumul Furqan, pada hari terjadinya pemisahan antara hak dan batil. Yauma taqal jam'an, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan perang. Yang dimaksud dua pasukan perang di dalam ayat ini adalah pasukan perang Badar di zaman Rasulullah SAW, perang pertama yaitu perang Badar. Nah, disebutkan yauma taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan perang yaitu di perang Badar. Para sahabat paham, oh kalau begitu berarti tanggal 17 Ramadan, karena perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Bukan berarti pertama turun Al-Quran tanggal 17 Ramadan pada pas perang Badar, tapi tanggalnya sama dengan tanggal terjadinya perang Badar, yaitu tanggal 17 Ramadan. Sehingga diperingatilah oleh masyarakat umum bahwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran adalah tanggal 17 Ramadan. Adapun turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah, itu malam Lailatul Qadar yang disebutkan di dalam surat tadi, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Para pemirsa yang saya hormati, apa saja keistimewaan dan keagungan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ini yang perlu kita perhatikan dan kita amalkan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa ya setelah mendengar ini ya walaupun tidak keseluruhan, sebagiannya lah ada peningkatan. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, di dalam hadis disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW beriktikaf di masjid dari tanggal pertama sampai tanggal 10. Tidak keluar dari masjid, beribadah terus. Karena apa? Menunggu datangnya Lailatul Qadar. Setelah tanggal 10 tidak diketemukan, maka Rasulullah mau pulang. Pas baru sampai di pintu masjid mau keluar, malaikat Jibril mencegatnya. Muhammad, yang kamu cari sudah ada di depanmu, kembalilah. Akhirnya Rasul kembali meneruskan itikafnya terus sampai tanggal 20. Sampai tanggal 20 tidak ketemu lagi, belum tiba juga. Rasulullah ini memutuskan akan pulang. Sampai di pintu, malaikat Jibril mencegat lagi, Muhammad, yang kamu cari ada di depan kamu. Akhirnya Rasulullah meneruskan lagi itikaf, sehingga full sebulan itu Rasulullah di masjid.